Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda semuanya, semoga Ananda dalam keadaan sehat walafiat supaya bisa mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Kembali lagi bersama saya pada pembelajaran statistika pada pertemuan 4. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan ini adalah Ananda dapat mempresentasikan data dengan cara menentukan ukuran penempatan data, yaitu kuartil, desil, dan satu lagi persentil. Baik, sebelumnya kita sudah belajar tentang ukuran pemusatan data. Apa saja ukuran pemusatan data itu? Masih ingatkah apa maksudnya? Nah, saya ingatkan kembali bahwasanya ukuran pemusatan data itu ada 3. Pertama, rata-rata atau mean, kemudian median atau nilai tengah, kemudian ada modus atau nilai sering muncul. Nah, yang mana 3 ini terdapat pada data tunggal dan data kelompok. Lalu bagaimana cara menentukan ukuran letak data? Apa maksudnya? Nah, ukuran letak data itu ada 3. Pertama kuartil, kedua desil, ketiga persentil. Dan ketiga ini akan kita tentukan pada data tunggal dan data kelompok. Pertama kita akan membahas tentang kuartil. Kuartil ini adalah 3 nilai yang membagi data yang sudah diurutkan menjadi 4 bagian yang sama banyak. Ketiga nilai itu sebagai berikut. Pertama, kuartil tengah atau kuartil kedua atau disimbolkan dengan Q2, yaitu nilai yang membagi data yang sudah diurutkan dari terkecil ke terbesar menjadi 2 bagian yang sama banyak. Yang kedua, kuartil pertama atau kuartil bawah atau Q1, yaitu nilai tengah dari semua data yang nilainya kurang dari kuartil kedua atau Q2. Kemudian kuartil ketiga, yaitu kuartil atau kuartil atas yang disimbolkan dengan Q3, yaitu nilai tengah dari semua data yang nilainya lebih besar dari kuartil kedua atau Q2. Nah, bagaimana cara menentukan kuartil pada data tunggal? Nah, caranya menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu QI atau kuartil KI sama dengan nilai data ke I kali N tambah 1 dibagi 4. Ya. Yang mana I itu misalnya kuartil pertama, kedua, atau ketiga. N itu banyak data. Dengan catatan jika nilai I kali N tambah 1 bagi 4 itu bukan bilangan bulat, nilai QI-nya menggunakan interpolasi linier sebagai berikut. Nah, misalkan QI-nya terletak di antara nilai data ke R dan nilai data ke R tambah 1. Maka rumusnya QI sama dengan XR ditambah desimal dikali XR tambah 1 dikurang XR. XR itu adalah data ke R ya. Nah, misalnya ada soal seperti ini. Tentukan kuartil pertama dan kuartil ketiga dari data berikut. Nah, coba Anda perhatikan datanya. Nah, untuk mengetahuinya, kita terlebih dahulu kita tentukan berapa banyak datanya. Ya, ini ada 20. N sama dengan 20. Kemudian urutkan datanya terlebih dahulu dari yang terkecil sampai ke yang besar. Nah, selanjutnya, kita mulai menentukan letak kuartil pertama ya, Q1 dengan rumus QI sama dengan nilai data ke I kali N tambah 1 bagi 4. Nah,
Q1 sama dengan nilai data ke 1 kali 20 tambah 1 bagi 4. Hasilnya 5,25. Karena hasilnya desimal, maka menggunakan rumus QI ya, kita interpolasikan dulu. Menggunakan rumus QI sama dengan XR ditambah D kali XR tambah 1 dikurang XR. Yang mana Q1 sama dengan XR-nya berapa? Karena 5,25 tadi dibulatkan menjadi 5, berarti Q1 itu letaknya pada data ke-5. Nah, itu yang perhatikan yang dilingkari warna merah. Nah, itu merupakan nilai R-nya, yaitu angka 4 ya. Nah, data kelima angka 4, jadi makanya X4 ditambah desimalnya berapa? 0,25 dikali XR tambah 1. XR itu tadi 4 ya, tambah 1 dikurang XR lagi, yaitu X4. Nah, sama dengan X4 ditambah 0,25, X4 tambah 1 itu X5 dikurang X4. Sama dengan X4 itu maksudnya nilai data keempat, yaitu 4 ditambah 0,25 nilai X kelima, data kelimanya yaitu masih 4 juga, makanya 4 dikurang X4 yaitu angka 4 juga, maka 4 ditambah 0,25 kali 0 sama dengan 4. Kenapa 0? Karena 4 kurang 4 0. Nah, maka nilai kuartil pertama adalah 4. Baik, selanjutnya kita akan menentukan kuartil ketiga menggunakan rumus yang sama, yaitu QI sama dengan nilai data ke I kali N tambah 1 bagi 4. Berarti sama dengan Q3 sama dengan nilai data ke 3 kali 20 tambah 1 bagi 4. 20 itu banyak data ya. Sama dengan 15,75. Ini dibulatkan menjadi 15 ya. Karena hasil nilai ke R-nya desimal, maka gunakan rumus QI sama dengan XR ditambah D kali XR tambah 1 dikurang XR. Nah, berdasarkan data, karena Q3 itu terletak pada data ke-15, maka kita hitung dari data pertama sampai ke-15 itu terdapat pada angka 7. Nah, Q3 sama dengan X15 atau data ke-15 ditambah desimalnya 0,75 dikali X15 tambah 1 dikurang X15. Nah, sama dengan X15 ditambah 0,75 dikali X15 tambah 1 berarti X16 dikurang X15. Sama dengan 7 ditambah 0,75 dikali X ke X16-nya atau data ke-16-nya juga 7. Data ke-15-nya juga 7. Berarti 7 kurang 7, 0. Sama dengan 7 tambah 0,75 sama kali 0 sama dengan 7. Jadi nilai kuartil ketiga adalah 7. Nah, sekarang kita lanjut ke kuartil data kelompok. Nah, kuartil data kelompok ini kita akan mencari tentang letak data ya pada data kelompok. Nah, misalnya kuartil ke I data kelompok dirumuskan sebagai berikut. Nah, bisa Anda lihat ya, silakan Anda perhatikan, ada keterangannya. Nah, coba Anda perhatikan contoh berikut ini. Tentukan kuartil ketiga dari data yang disajikan dalam histogram berikut. Nah, kemudian Anda amati terlebih dahulu apa yang Anda dapat ketahui dari gambar ini. Selanjutnya, coba Ananda sebutkan apa saja yang Anda ketahui. Nah, di sana ada banyak data. Ada berapa banyak data?
Di sana ada 60. Dari mana dapatnya? Yakni dari jumlah frekuensi, ya. Frekuensi itu kita jumlahkan sehingga diperolehlah hasilnya 60. Nah, karena yang ditanya itu kuartil ketiga, nah kita gunakan rumus yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, sama caranya ya dengan kuartil data tunggal, yaitu rumusnya kuartil I sama dengan nilai data ke I kali N tambah 1 bagi 4. Nah, seperti ini. Coba Ananda lihat, perhatikan baik-baik ya. Nah, karena kita akan menentukan kuartil ketiga, berarti sama dengan kuartil ketiga, nilai data ketiga, I-nya itu ketiga ya, dikali 60, N-nya 60, ditambah 1 bagi 4. Hasilnya 45,75, atau dibulatkan saja menjadi 45. Dibulatkan ke bawah ya, Anda semua. Baik, setelah itu diperolehlah kuartil ketiga itu terletak pada data ke-45, yaitu terdapat pada kelas keempat, yaitu 57 sampai 59. Nah, coba Ananda lihat pada histogramnya, benar atau tidak? Ya, Anda lihat ya. Nah, sudah ditandai itu di sana ya kan? Nah, selanjutnya kita tentukan batas bawahnya atau LQ3. Berapa? 56,5. Kemudian frekuensinya berapa? 9. Kemudian frekuensi kumulatifnya berapa? Kumulatif itu sebelumnya, frekuensi kumulatif sebelum Q3, yaitu 39. Dari mana dapatnya? Dari 6 tambah 9 tambah 15 tambah 18. Baik. Nah, selanjutnya panjang kelasnya. Ya, berapa panjang kelasnya? 3. Nah, setelah itu lanjut kita penggunaan rumus. Nah, masukkan semua komponen-komponen rumus yang sudah kita dapatkan ya hasilnya. Nah, mulailah operasi kan. Sehingga diperoleh hasilnya 58,5. Itulah letak kuartil ketiganya. Selanjutnya desil ya. Nah, desil ini juga terbagi menjadi dua, yaitu ada desil pada data tunggal dan desil pada data kelompok. Nah, sekarang kita akan membahas terlebih dahulu tentang desil pada data tunggal. Nah, desil ini adalah nilai yang membagi data menjadi 10 bagian setelah nilai-nilai data tersebut diurutkan. Ingat ya, cara menentukan desil itu sama dengan menentukan kuartil ya. Ada data tunggal. Bedanya kalau kuartil itu dibagi 4, kalau desil itu dibagi 10 ya. Jika kalau nilai data ke I-nya itu hasilnya desimal, nah gunakan rumus seperti yang bisa Anda lihat ya. DI sama dengan XR ditambah D kali XR tambah 1 dikurang XR. Sama caranya seperti kuartil ya. Bedanya pembaginya saja. Kalau pembagi pada kuartil itu dibagi 4, kalau desil dibagi 10. Nah, coba Ananda perhatikan contoh berikut ini. Nah, misalnya ada data kita disuruh untuk menentukan desil ketiga dan ke-8. Nah, bagaimana caranya? Pertama, kita tentukan dulu banyak datanya ada berapa. Ada 19. Kemudian, kita urutkan ya dari yang terkecil sampai ke yang terbesar. Nah, setelah itu
menggunakan rumus tadi ya. Nih, seperti yang Anda lihat ini. Untuk desil pada data tunggal sama cara menentukannya dengan kuartil, yang beda pembaginya saja ya. Ingat ya, dibagi dengan 10 ya. Maka diperolehlah desil ketiga, yaitu adalah 4, desil ke-8 itu adalah 8. Selanjutnya, desil pada data kelompok. Nah, caranya tentunya berbeda dengan data tunggal. Untuk rumusnya, yaitu cuma bedanya dengan kuartil pada pembaginya juga, yaitu dibagi 10. Nih, perhatikan rumusnya. Desil sama dengan batas bawah desil ditambah 1/10 kali banyak data dikurang frekuensi kumulatif kelas. Sebelum desil dibagi frekuensi desil dikali panjang kelas. Nah, coba perhatikan contoh berikut ini. Nah, diketahui data sebagai berikut, tentukan desil keduanya. Nah, perhatikan data yang ada dalam tabel. Ini ada data kelompok. Nah, pertama-tama kita ketahui dulu berapa banyak datanya dengan menjumlahkan frekuensinya. Ada 35. Nah, selanjutnya kita tentukan letak desil kedua itu di mana. Nah, caranya rumusnya menggunakan rumus. Nah, DI sama dengan nilai data ke I kali N tambah 1 bagi 10 ya. Oke, jadi langsung kita substitusikan nih. Karena kita mencari desil kedua, berarti desil kedua atau D2 sama dengan nilai data ke I-nya kita ganti 2 karena kita mau mencari data desil kedua ya. Berarti 2 dikali 35 tambah 1 dibagi 10. 35 itu banyak data ya. Sama dengan hasilnya adalah 7,2. Nah, kita bulatkan aja menjadi 7. Nah, selanjutnya berarti letak desil kedua itu nilainya berada pada data ke-7. Nah, lalu bagaimana cara menentukan letaknya? Nah, kita kembali ke tabel. Dari soal, sudah diketahui tabelnya itu ada nilai frekuensi ya. Kita tambah satu kolom lagi, atau kita tambah lagi, kita harus menentukan frekuensi kumulatif. Nah, bisa Anda lihat tabel yang ada ini kan? Nah, kita tentukan frekuensi kumulatifnya. Sudah tahu kan cara menentukan frekuensi kumulatif kan? Nah, jadi kita menentukan letak desil itu pada frekuensi kumulatifnya. 7 itu setelah interval 24 sampai 28 yang frekuensinya itu 3, ya kan? Iya dong. Oke. Nah, berarti kita lingkari. Nah, di sana lingkarannya warna merah ya. Nah, disitulah letak desil kedua itu. Tapi nilainya berapa? Kita tidak tahu ya, karena nilainya masih berbentuk interval. Nah, maka lanjut kita harus menentukan batas bawahnya atau LD2 dengan cara kita lihat pada interval letak desil kedua itu. Nah, yaitu 29 batas bawahnya. Tepi bawahnya 29. Nah, maka kita kurangi 0,5. Diperolehlah 28,5. Nah, itu bisa Anda lihat pada videonya. Ada ya. Kemudian FD2. Apa itu FD2? Frekuensi desil kedua, yaitu 8. Nah, frekuensi selanjutnya adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas desil kedua. Berapa? 3 ya, karena frekuensi kumulatif dari letak desil kedua itu adalah 11 ya. Sebelumnya berapa? 3.
Oke, lanjut ke P atau panjang kelas. Untuk menentukannya, masih ingat kan? Masih ingat dong. Oke, dari intervalnya ya, batas atas dikurang batas bawah. Nah, diperolehlah 5. Setelah kita dapatkan, lanjut ke rumus. Nah, rumusnya adalah desil sama dengan desil ke I sama dengan batas bawah desil ke I ditambah I per 10 kali N dikurang frekuensi kumulatif sebelum kelas desil kedua. Lalu dibagi dengan frekuensi desil ke I dikali maksudnya frekuensi kumulatif sebelum kelas desil ke I dibagi frekuensi desil ke I kali P. Nah, di sana sudah dicantumkan loh. Karena kita mencari desil kedua. Nah, di sana Anda lihat kan? Nah, masukkan semua komponen-komponen rumus yang sudah kita peroleh tadi. Nah, silakan dioperasikan, kok dijumlahkan atau dikurangkan atau dibagikan atau dikalikan. Nah, sehingga diperolehlah hasil 28,5 ditambah 2,5 sama dengan 31. Nah, itulah desil keduanya, nilainya adalah 31 yang terletak pada interval 29 sampai 33. Oke? Nah, sekarang lanjut ke persentil. Persentil ini adalah nilai yang membagi data menjadi 100 setelah nilai-nilai data itu diurutkan ya. Nah, persentil ini juga tergolong menjadi dua, yaitu ada data tunggal, kemudian ada data kelompok. Sekarang kita bahas yang data tunggal. Nah, diingatkan kembali bahwasanya cara menentukannya sama dengan kuartil dan desil. Bedanya pada pembaginya saja. Kalau kuartil tadi dibagi 4 ya. Kalau desil dibagi 10. Kalau persentil dibagi 100. Nah, di situ saja letak bedanya ya. Nah, bisa Anda cermati sendiri ya, karena lebih kurang sama rumusnya. Kita langsung saja ke contoh ya, Anda semuanya. Oke, baik. Perhatikan contoh berikut ini. Nah, diberikan data ya, tentukan persentil ke-40 dan ke-90 dari data berikut. Datanya masih acak ya. Tentu untuk menentukan persentilnya, pertama-tama kita ketahui dulu banyak datanya ada berapa. Ada 15, yaitu N-nya. Kemudian karena datanya masih acak, maka kita harus urutkan ya supaya kita mudah menentukan letak persentilnya nanti. Setelah diurutkan dari yang terkecil sampai ke terbesar, lanjut apa lagi? Kira-kira? Ya, kita merujuk ke penggunaan rumusnya lagi ya. Pertama-tama kita harus menentukan letak persentil itu pada data keberapa ya. Dengan rumus yang sama dengan desil, yang beda hanya pembagi ya. Oke, lanjut. Selanjutnya yaitu oke, baik. Berarti kita harus menentukan letak persentilnya terlebih dahulu. Nah, di manakah letak nilai persentil ke-40 itu? Nah, kita gunakan rumus nilai data ke I kali N tambah 1 bagi 100. Nah, berarti nilai data ke-40 kali 15 tambah 1 bagi 100 sama dengan 6,4. Nah, kita bulatkan saja menjadi 6 ya. Lalu kita lihat lagi ke datanya. Data ke-6 itu angka berapa atau nilainya berapa? Nah, kita hitung tuh dari awal, dari yang terkecil. Pertama, kedua, ketiga, empat, kelima, keenam. Oh, berarti yang keenam itu adalah 4 ya. Nah, tuh di situ ada terlingkari ya, yang merupakan nilai R atau yang disebut dengan XR ya. Nah, selanjutnya, karena nilai QR-nya itu atau nilai XR-nya yang kita peroleh itu
pada persentil 40 itu tadi 6,4 ya, berarti kan desimal ya kan. Nah, kita menentukannya pakai menggunakan rumus tambahan, yakni P40 sama dengan XR ditambah desimal. Desimalnya berapa nanti ya? Dikali XR tambah 1 kurang XR. Nah, berarti karena XR-nya itu ada pada data ke-6, urutan ke-6 ya. XR-nya berarti X6 ya, R-nya kita ganti 6 ya. Ingat ya, R itu adalah nilai ya, lambang dari atau pengganti nilainya disebut dengan R gitu. Nilai data itu disebut dengan R. Nah, di situ kan nilai datanya kan 4. Berarti terletak pada data ke-6. Berarti XR-nya itu X6 ya. Terletak pada data ke-6, berarti X6 ditambah desimalnya berarti karena 0,4 berarti 0,4 dikali XR tambah 1 berarti X6 ditambah 1 dikurang XR-nya 6, X6 berarti sama dengan X6 ditambah 0,4 dikali X6 tambah 1 berarti X7 ya, dikurang X6. Nah, lanjut. X6 atau nilai data ke-6 itu angkanya adalah, atau nilainya adalah 4. Ditambah 0,4, itu desimalnya tadi. Dikali X7 atau nilai data ke-7 itu adalah 5. Dikurang X6 atau nilai data ke-6 tadi adalah 4 ya. Oke, baik, lanjut kita kalikan dulu, lalu kita jumlahkan, dapatlah hasilnya 4,4. Nah, jadi persentil ke-40 itu adalah 4,4. Nah, bagaimana dengan persentil ke-90-nya? Nah, caranya sama dengan persentil ke-40 tadi. Pertama kita tentukan dulu letaknya di mana. Setelah kita tahu letaknya di mana, kita lihat lagi ke datanya. Kita hitung dari data awal sampai ke berapanya gitu kan. Misalnya di sini data ke-14, berarti data ke-14 itu adalah berapa gitu kan. Nah, kalau dia desimal, nah kita harus menggunakan rumus tambahan lagi. Kalau tidak, ya langsung saja, berarti tidak perlu menggunakan rumus tambahan lagi. Oke ya, paham ya? Nah, kita sekarang melanjut ke persentil data kelompok. Nah, bagaimana cara menentukannya? Kalau data tunggal tadi seperti itu, kalau data kelompok seperti apa pula? Nah, ini dia rumusnya. Rumusnya sama ya dengan menentukan kuartil dan desil, bedanya hanya di pembaginya, dibagi 100. Langsung saja kita lihat ke contohnya deh. Oke, diketahui data sebagai berikut. Nah, coba Ananda perhatikan datanya yang ada di tabel ini. Nah, kita disuruh untuk menentukan nilai persentil ke-80. Bagaimana caranya? Nah, pertama-tama kita harus mengamati dulu. Banyak datanya ada berapa? Ya, pertama-tama kita lihat dulu banyak datanya berapa. Nah, ada 40. Karena ini datanya kelompok, berarti kita harus menggunakan rumus untuk yang data kelompok ya. Tentunya kita harus menentukan letaknya juga. Di mana sih? Gitu kan? Karena dia data kelompok, beda dengan data tunggal, langsung nampak nilainya ya kan. Kalau data kelompok ini dia tergolong dalam kelas-kelas ya. Jadi kita harus menentukan letaknya. Caranya menggunakan rumus KI kali N tambah 1 dibagi 100. Karena dia 80, berarti 80 kali 40 tambah 1 bagi 100. 40 adalah nilai N ya. 80 adalah nilai I. Karena PI-nya adalah 8. I-nya itu data ke-80. Persentil ke-80 berarti kita harus menentukan. Berarti I-nya 80. Hasilnya berapa? 32,8 ya. Dibulatkan saja. Bulatnya ke bawah aja ya. Berarti 30
Nah, nilai data ke-22 ini berada pada interval berapa? Nah, sama seperti sebelumnya, kuartil dan desil. Berarti kita harus menentukan frekuensi kumulatifnya dahulu. Nah, berarti kita harus membuat tabel nih, buat tabel nilai frekuensi ya, yang dari soal tambah satu kolom lagi, kolom frekuensi kumulatif ya. Nah, dari frekuensi kumulatif itu kita menentukan letak P80 atau persentil 80 itu. Nah, kita lihat 32 itu pada interval berapa? Yakni pada interval 51 sampai 55 dengan frekuensi kumulatifnya 36 ya, karena sebelumnya itu 31 ya. Berarti 36. Nah, kita lingkari ya. Di sini saya lingkari dengan warna merah ya. Berarti disitulah letak nilai persentil ke-80 itu. Nah, setelah itu, tadi sudah kita tentukan di mana letak dari nilai persentil ke-80 itu ya, seperti yang dapat Anda lihat ya, yang dilingkari merah. Nah, kemudian yang itu kan menunjukkan bahasanya itu adalah kelas persentil ke-80. Nah, jadi sekarang kita harus menentukan batas bawah persentil ke-80 ini berapa. Ya, caranya kita lihat pada batas bawah pada kelas interval persentil ke-80 itu, yakni 51 ya, dikurang dengan 0,5. Jadi hasilnya 50,5. Selanjutnya, frekuensinya berapa? 5. Di sana ada FP80 ya, sama dengan 5. Nah, frekuensi kumulatifnya adalah 36. Nah, tapi di sini kita hanya akan pakai frekuensi kumulatif sebelum ya, FKP 80. Jadi itu artinya frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil 80, yaitu 31 ya. Frekuensi sebelum kelas persentil 80 kan 31 kan. Nah, karena rumusnya sudah dijelaskan sebelumnya ya, pakai rumus apa, sekarang pun kita sudah menentukan ya nilai dari komponen-komponen rumus itu. Nah, kita tinggal masukkan, yakni sama dengan batas bawah persentil 80 atau LP80 itu nilainya 50,5 ditambah I itu 80, karena persentil 80 ya, nilai data ke I-nya itu adalah 80. Dibagi 100 kali N-nya adalah 40. N itu sama dengan jumlah frekuensi ya. N itu sama dengan jumlah frekuensi. Artinya banyak data, yakni 40 dikurang frekuensi kumulatif sebelum frekuensi kumulatif kelas persentil 80 itu adalah 31. Dibagi frekuensi kelasnya, yaitu 5. Dikali panjang kelasnya 5. Nah, sama dengan, mulai nih yang mau kurangkan dulu, lalu mau dibagi dulu boleh, baru dikalikan. Nah, setelah itu dijumlahkan, nah dapatlah hasil akhirnya 51,5. Nah, itulah nilai persentil ke-80 ya dari data yang ada di tabel ini. Baik, dari penjelasan tadi, coba Ananda simpulkan sendiri dengan bahasa pemahaman Ananda sendiri. Tentang apa dan bagaimana cara menentukan ukuran letak data yang telah dijelaskan tadi. Yang mana ada 3, ada kuartil, desil, dan persentil yang tergolong pada jenis data tunggal dan data kelompok. Nah, apa itu kuartil tadi? Yaitu 3 nilai yang membagi data yang sudah diurutkan menjadi 4 bagian yang sama banyak.
Lalu apa tadi itu desil? Yaitu nilai yang membagi data menjadi 10 bagian setelah nilai-nilai itu diurutkan ya. Kemudian apa itu persentil? Nah, yakni nilai-nilai yang membagi data menjadi 100 bagian yang sama setelah data itu diurutkan. Nah, sekian, pahami dengan seksama dan berulang. Sampai jumpa di kelas dengan pertanyaan-pertanyaan dari Ananda semua. Oke, tetap semangat belajarnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.